illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ami, tolong ambilin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Qala halaman 17, wa ammat tafakhuru, 4 baris dari atas. Tes 1 2 3. Dan pas ya, segini pas ya. Jangan ribut gedean lagi dah, ntar jalan kagak enak. Udah pas segini udah. Iya. Halaman 17, 4 baris dari atas, wa ammat tafakhuru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammat tafakhuru fahuwa mazmumun manhiyun anhu. Dan adapun bermula berbangga-bangga, fahuwa mazmumun manhiyun anhu, maka itu hukum tercela dan dilarang daripadanya. Artinya tercela secara syara dan pula dilarang oleh syara, oleh agama kita. Jadi ini kita masih masuk kepada pembahasan tazkiyah. Jadi masih diselingi pembahasan kemarin tentang syariat, tentang sholat. Kemudian ini masih kita membahas tentang tazkiyah, ya, ada selipannya istilahnya. Jadi begitulah ya, kitab itu masing-masing punya kelebihan. Ada yang membahas fikih aja, ada yang dicampur sama tazkiyahnya, tasawufnya, ada yang dicampur sama tauhidnya. Jadi di antara kitab ini kelebihannya mencakup ketiganya. Nah ini sebelum kita nanti akan membahas lagi tentang kepada rukun-rukun sholat, yang berkaitan dengan sholat, ya, kita masih membahas tentang tazkiyah, yaitu mengenai berbangga-bangga, fakhr ya. Jadi at-tafakhur itu adalah berbangga-bangga. Jadi ada al-fakhru, ada al-ujbu. Itu kurang lebih sama maknanya. Jadi kalau al-fakhru itu bangga, kalau ujub itu heran dengan perbuatan dirinya atau kemampuan dirinya. Keduanya tercela, ya nggak boleh. Artinya kita nggak boleh fakhr, nggak boleh ujub, begitu. Kalau yang kemarin yang saya sampaikan tentang mengenai orang alim itu dia boleh mengaku, itu bukan berarti fakhr, bukan berarti ujub, tapi i'lam. Tapi kalau tujuan dia mengaku alim, fakhr, itu juga nggak boleh. Atau dia mengaku alim tapi ada ujubnya, unsur ujubnya, itu juga sama, nggak boleh. Yang dibolehkan itu hanya sekedar i'lam saja, pemberitahuan bahwasannya dia adalah orang yang diberikan ilmu, atau ya dia orang-orang, atau dia orang yang berilmu, begitu aja. Tapi kalau dalam dirinya niat bertafakhur, berbangga-bangga, atau ujub begitu, misalkan ya bangga dengan ilmu dan ujub dengan ilmunya, itu nggak boleh juga, begitu. Dan ini nanti banyak cakupannya atau bagian-bagiannya tentang fakhr ini ya. Tapi di sini nggak disebutin semua karena ini bukan kitab yang secara teliti atau spesifik membahas tentang tasawuf atau tazkiyah, tapi cuma sebagai selingan saja. Apa aja yang termasuk yang kagak boleh atau tercela untuk dibangga-banggakan,
wa huwa qad yakunu bil mali, dan dia itu berbangga-bangga terkadang dengan harta, dengan kekayaan, ya. Jadi kita nggak boleh manakala Allah memberikan kepada kita misalkan kelebihan dalam urusan harta, kemudian kita bertafakhur atau berbangga-bangga dengan harta yang kita miliki, itu juga nggak boleh. Yang dibolehkan bagaimana dituntut, ya mestinya kepada hak orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah haknya mesti ya bersifat karim, artinya dia dermawan, jud, ya bahasa al-judu. Jadi mengedepankan sifat dermawannya terhadap kelebihan hartanya itu. Jangan malah dia menutup tangannya untuk memberi. Nah, ini nggak boleh. Jadi udah dia pelit aja nggak boleh, apalagi udah pelit bangga lagi, ya tuh dua kali itu namanya, dua kali jeleknya begitu istilahnya. Udahnya pelit bangga lagi dengan kekayaannya. Kalau dia bangga dengan kekayaan tapi dia karim, dermawan sama orang, itu kita demen begitu. Ada misalkan proposal apa yang buat kebaikan, dia nyumbang mulu di masjid, dan sering sedekah ke masjid, ke musola, ngaji salim, sering ngasih. Itu bagus begitu. Tapi kalau dia punya harta banyak umpamanya, Allah berikan kelebihan hartanya, dia tafakhur, dia sombong, dia bangga, itu nggak boleh. Ini kan ada kisahnya tuh Qarun, ya. Qarun itu yang pernah juga saya sampaikan di sini, bahwasannya adalah dalam sejarah manusia adalah dia orang paling kaya di dalam sejarah para manusia, sehingga dia punya kunci gudang itu bisa dibopong atau dipikul oleh 40 orang. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Itu baru kunci gudangnya, belum isi gudangnya. Akhirnya karena kesombongan yang dia milikin, Allah tenggelamin seluruh bandanya, istilah kita begitu. Bandanya ditenggelamin semua, habis langsung. Kalau kita sekarang mau ngelihat kejadian Qarun tuh di Sumatera dah sekarang begitu dah. Artinya begitu. Artinya harta yang dimiliki berapapun nominalnya oleh orang, tatkala Allah ingin mencabutnya gampang aja. Ya sekarang dah Sumatera begitu, misalkan orang punya habis semua tuh ludes, ibaratnya mulai dari nol lagi. Itu gampang aja buat Allah mencabut yang namanya kelebihan harta daripada diri seseorang. Maka tadi hendaknya hak kepada orang yang diberikan harta yang lebih oleh Allah adalah dia ringan tangan kepada sesama, mau bersedekah, mau membantu. Makanya kan yang pernah saya juga sampaikan di sini, bahwa manakala sebuah ibadah itu misalkan ada orang dia misalkan kaya, kemudian hanya mementingkan ibadah kepada dirinya saja, misalkan umroh ya atau segala yang gitu, tapi membantu sama dia gak mau, ya enggan begitu. Itu juga termasuk Imam Ghazali mengkategorikannya termasuk orang yang tertipu. Mendingan ente bantuin saudara ente, tetangga ente yang lagi kesusahan dibandingkan ente pergi ke Mekah. Kenapa? Karena beda urusannya, beda kejadiannya. Kecuali ente udah kasih tetangga ente, udah bantu saudara ente, udah cukup, ente pergi ke sono, nggak apa-apa. Atau yang lain-lainnya. Makanya dalam ibadah nanti, ibadah korban itu, orang kaya dikasih dua pilihan, antara dia pergi haji atau berkorban itu. Kalau misalkan dia emang udah sering pergi haji, itu yang lebih diutamakan adalah dia berkorbannya, karena lebih meluas maslahatnya kepada sesama. Taruh tuh sapi berapa daging tuh bisa dikasih kupon kepada warga, dibandingkan dia haji umpama begitu, udah sering haji mulai tiap tahun, tapi korban nggak mau. Nah itu nanti ibadahnya hanya bermanfaat buat dirinya saja. Jadi yang dibilang namanya tafakhur dengan harta itu adalah termasuk tercela begitu. Jadi yang yang Nabi perintahkan kepada kita itu adalah kita boleh iri kepada dua hal. Tapi irinya bukan iri yang tercela, irinya iri yang bagus, disebut namanya ghibthah. Kita melihat kebaikan pada diri seorang, kita pengen menirunya. Satu, orang yang Allah berikan kelebihan harta, kemudian hartanya didaya gunakan untuk kebaikan, untuk dakwah Islam, untuk kepentingan muslimin. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu, ilmunya dipakai dan dibuat ngajar. Itu boleh kita iri kepada dua orang itu.
Tapi kalau tadi ya dia misalkan tafakhur hal itu juga mazmum, tercela. Kemudian waqad yakunu, yang kedua nih, waqad yakunu bil abai, terkadang yang namanya berbangga itu dengan aba, dengan nasab, dengan nenek moyang, leluhur, darah biru gitu. Tapi yang jadi masalahnya di sini, orang yang berbangga itu nggak punya kualitas, kagak ada kemampuannya, kagak becus. Nah, ini nggak boleh. Gitu, ibaratnya begitu dah. Meskipun dia punya kemampuan begitu, misalkan anak pejabat atau anak pejabat, anaknya misalkan ada ininya, apa namanya, ada ilmunya lah tentang apa namanya tata negara, politik, artinya ada kualitasnya begitu, nggak murni tarikan orang tuanya, itu kan juga ada kualitasnya. Atau anak seorang tokoh agama, ya ustadz ke, kiai ke begitu, dia sombong umpamanya anaknya terhadap nasab yang dimilikinya, karena dia anak kiai begitu, dia boleh bangga sama orang tuanya. Tapi dia sendiri nggak mau ngaji, kagak belajar, kagak ada kualitasnya. Ini yang disebut oleh ulama, dibilang namanya seburuk-buruk orang. Jadi ulama itu membuat syair begini bunyinya. Fasyarul alamina zu khumulin idza fakhartahum zakarul jududa. Dan seburuk-buruk orang itu adalah orang yang zu khumulin, orang yang kagak punya kemampuan, kagak ada kualitasnya. Tatkala dia berkumpul dengan satu lingkungannya, misalkan anak kiai, gus begitu, yang teman-temannya orang pada ngaji semua, tapi anak kiai, artinya dia merasa penting untuk melestarikan nasab babanya, maka disadar di ngaji, karena bakal nerusin. Dan dia nih kagak sadar, nggak mau ngaji, nggak ada kemampuannya, di ngumpul tuh, kan satu lingkungan tuh, apa tatkala membahas tentang apa namanya, tentang misalkan dakwah begitu, dia nggak ada sepak terjangnya, cuman bisa apa namanya itu mengungkit-ungkit orang tuanya aja. Iza fakhartahum zakarul jududa, kalau mereka berbangga mereka nyebut nenek moyangnya, nyebut babanya, nyebut engkongnya. Ah, lu mah ada apa-apaan, engkong gua dulu guru ngaji di kampung sini, misalkan gitu. Dia ngomong sama anak, sama orang biasa, keturunan orang biasa, tapi dia jadi umpama begitu. Ada dua orang misalnya, satu orang biasa turun orang biasa tapi jadi di kampungnya, satunya lagi keturunan kiai ustadz tapi nggak jadi. Begitu lagi bahas diungkit-ungkit tuh sama dia tentang dulu ngkongnya, lu mah dulu mengkongkong ada apa-apanya begitu dibilang. Itu namanya syarrul alamin, seburuk-buruk orang. Terus gimana, apa namanya yang bagus? Yang bagus udahnya punya nasab bagus, kemudian dia nerusin daripada nasabnya dijagain tuh. Saya sadar bapak saya tokoh ustadz, saya ngaji dah rajin gitu, karena bakal nanti nerusin. Bapak saya punya pesantren, kalau saya nggak apa namanya, kalau saya nggak begini ntar siapa yang menerusin pesantren, masa orang lain kalau bukan anak sendiri gitu. Maka terusannya, wa khairun nasi zu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadidah. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang punya nasab bagus, kemudian dia bisa mendirikan terhadap nasab yang telah dibangun oleh orang tuanya. Jadi dia bisa begitu karena kemampuan dia, bukan gara-gara ini gara babagono, nggak begitu. Jadi itu namanya juga termasuk tercela, yang disebut dengan namanya berbangga-bangga dengan nasab. Jadi begitu kan, Nabi itu hadis begitu ngomongnya, apa namanya, man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang yang amal lambat kagak bakal bisa disusul sama nasab. Nanti di akhirat Allah ngehisapnya bukan gara-gara ente anak siapa, tapi gara-gara amal yang ente kerjain. Kali gitu Allah nanya, ente anak siapa? Kagak. Kan ditanya kan, wama amaluka, apa amal kamu? Begitu. Gak ada wama abuka, siapa orang tua kamu? Gak ada, itu nggak berlaku. Makanya apa namanya, Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya disebut apa namanya itu ketakwaan dan segala macamnya kualitas. Innama akramakum indallahi atqakum. Hanyasannya orang itu bisa mulia gara-gara ketakwaannya, bukan gara-gara nasabnya. Asyarafu bittaqwa la bin nasab. Apa itu namanya? Kemuliaan itu adalah gara-gara ketakwaan, bukan gara-gara nasab gitu. Bukan gara-gara nasab. Nah, ini nggak bagus. Jadi apa namanya itu membanggakan nasab orang tuanya atau leluhurnya, tapi dia sendiri nggak ada kemampuannya, kagak becus gitu jadi orang.
Kemudian waqad yakunu bil ibadati dan terkadang yang namanya berbangga-bangga dengan beribadah, ini juga nggak boleh. Misalkan ya, bersedekahnya disebutin nominalnya, tapi niat tafakhur, bukan niatnya mentargetkan, bukan niatnya menggemarkan kepada orang, bukan. Kalau dia apa namanya itu menampakkan sedekahnya karena buat menggemarkan orang lain biar meniru dia, itu yang disebut dalam Al-Qur'an, intubdu shadaqat fa ni'mahi. Kalau kamu menampakkan sedekah maka itu adalah sebuah kenikmatan yang bagus. Tapi kalau dia niatnya itu adalah untuk mengungkit-ungkit, kata Al-Qur'an, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha azza. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diungkit-ungkit. Berarti dia nggak ikhlas naruhnya begitu. Nah, dia juga nggak boleh ibadahnya di bangga-banggain. Ya ini kan lagi bahas tazkiyah, beginilah ya. Yang namanya dunia tasawuf begini adanya, dunia tazkiyah itu begitu adanya. Apa namanya, selalu yang kita lakukan itu merasa tersindir dengan adanya praktek itu. Begitu dunia tazkiyah, dunia tasawuf begitu. Wa kulluha mazmumun qabihun, wa kulluhu mazmumun qabihun, dan turunnya itu adalah tadi berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan orang tua, berbangga-bangga dengan ibadah, itu adalah mazmumun qabihun, tercela. Qabihun adalah sesuatu yang jelek begitu. Kada fis suluki ila malikil muluki, begitulah tersebut dalam kitab As-Suluk ila malikil muluk. Waqala Syekh Abdus Salam Al-Laqani, dan berkata Syekh Abdus Salam Al-Laqani, wariya'u kismani, riya'un khalisun ka'an la yaf'alal qurbata illa linnasi. Bermula riya itu ada dua bagian. Satu bagian pertama adalah riya'un khalisun, riya yang murni. Nah, lucu nih, riya yang murni. Ya, ini hanya sebatas bahasa aja. Jadi bahasa dibilang riya murni, ya padahal dia juga nggak boleh. Riya kan apa namanya, sesuatu yang tercela. Tapi ini sebagai apa namanya, sebatas pembagian aja gitu. Pertama dikatakan namanya riya yang murni. Apa tuh riya yang murni dibilang pengertiannya? Ka'an la yaf'alal qurbata illa linnasi. Seperti bahwa dia tidak mengerjakan sebuah ibadah kecuali karena unsur manusia. Karena unsur untuk memperlihatkan ibadahnya kepada orang. Ya, ini. Jadi riya yang tingkatannya yang paling tinggi ini adalah riya khalis. Jadi semata-mata ibadahnya murni, bukan lillah tapi linnas. Begitu. Maka dibilang murni. Murninya adalah murni semata-mata untuk memperlihatkan kepada orang lain. Agak memperlihatkan kepada Allah ibadahnya. Seperti kemarin yang saya ceritakan tentang Sayyidina Umar bin Khattab melihat seseorang apa namanya sholat bongkok, leher apa namanya punggungnya, kemudian disuruh angkat lehernya punggungnya oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar adalah yang dikatakan khusyuk itu di hati, bukan di punggung atau bukan di leher. Begitu. Ketahuan tuh Mak Sayyidina Umar bahwasanya orang itu dia ibadah karena ada unsur keriaan. Mungkin lagi di khalayak, maka begitu semuanya bongkok. Itu yang pertama, riyaun khalis. Yang kedua, wariyaun syirkun, riya syirik, riya yang ada perserikatan. Berarti dua nih dia. Kalau tadi riya yang pertama adalah riya yang murni, nggak ada yang lain lagi unsurnya, emang gara-gara manusia. Yang kedua, riyaun syirkun, riya yang mengandung perserikatan. Nah, berarti ini apa maksudnya? Ka'an yaf'alaha lillahi walinnasi. Seperti bahwasannya dia mengerjakan ibadah yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk manusia. Ya, maka dibilang gitu. Makanya riya yang mengandung perserikatan, ibadahnya buat Allah, yang kedua buat manusia. Ya kalau dibilang apa namanya semata-mata untuk Allah, bukan riya khalis, bukan riya syirik, tapi ikhlas. Jadi kalau dibilang cuman lillah itu adalah ikhlas, ya. Tapi ini mendingan juga daripada tadi yang pertama. Kalau tadi yang pertama riyaun khalis itu, ya itu parah karena semata-mata untuk manusia. Yang kedua ini mendingan dah, ya, karena ada masih menyangkutkan Allah di situ atau masih menyandarkan Allah di situ.
wa huwa akhafu minal awwali, dan itu riya syirik itu lebih ringan daripada riya yang pertama, yaitu riya khalis. Tapi ujung-ujungnya wa yahrumu ijma'an, dan haram secara ijma'. Ya, meskipun dikatakan lebih ringan riya syirik daripada riya khalis, tapi tetap aja kedua-duanya adalah haram secara ijma'. Ini haram bila dipandang lihat dari sisi kacamata tazkiyah, dari sisi ya apa namanya tazkiyatul nafsi, tazkiyatun nafsi, tazkiyatul qulub, membersihkan hati. Artinya dari bab tasawuf. Tapi kalau dalam bab syariat kagak. Intinya kalau orang udah ibadah itu ya udah, namanya dia udah menggugurkan kewajiban. Adapun ya, apa namanya yang ibadah batinnya, kalau ada unsur keriaan diharamkan juga, meskipun masuk pada bagian riya syirik, riya yang kedua. Ini habis pada pembahasan tentang tazkiyah di kitab ini. Selingannya tadi tuh, sekarang kita masuk lagi ke apa namanya ke bab fikihnya, bab fikih tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Wa yabtulu salatu wa yubtilu sholata al kalamu ay kalamul basyari ghairu zikri wa du'ail jaizi, dan membatalkan akan sholat al kalamu oleh berbicara. Ay kalamul basyari artinya ucapan orang manusia, ghairu zikri wa du'ai selain adanya berzikir dan berdoa. Kalau selain berzikir dan berdoa itu umpamanya itu haram untuk berbicara. Sebelum jauh pada itu, para hadirin sekalian, ini kita mesti tahu ya. Pada asalnya itu dulu salat tatkala pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadiah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad dari Isra Mi'raj, itu dulunya orang itu boleh ngomong tatkala salat. Jadi dulu tuh boleh, awal-awalnya itu dulu boleh ngomong tatkala salat. Ini ada hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Arqam dalam Sahih Muslim. Jadi boleh awal-awal difardukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita melalui Isra Mi'raj itu boleh ngomong. Tapi tatkala makin kemari orang makin banyak ya, artinya umat muslim makin banyak begitu, yang banyak sholat, akhirnya turun ayat surah Al-Baqarah ayat 238 yang bunyinya wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kamu ibadah kepada Allah dalam keadaan tenang. Artinya jangan ngomong begitu. Dulu hadisnya nih saya baca hadisnya ya. Dulu kata siapa itu, Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fis sholati. Dulu kami ini para sahabat dan Nabi juga termasuk Nabi itu boleh berbicara tatkala sholat. Yukallimur rajulu sahibahu, orang itu boleh kongko lagi sholat. Boleh dulu nanya, lu udah makan belum, udah ngopi belum, masih boleh dulu tuh pas awal-awal tuh. Wa huwa ila janbihi fis sholati, sedangkan dia sedang sholat, itu sahabat yang tuh nanya, jadi saling sautan tuh. Imamnya bingung dah tuh, nih orang bersama di belakang rasanya nih begitu. Akhirnya turunlah surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kamu beribadah menghadap kepada Allah dalam keadaan tenang, fokus. Sehingga dalam kata siapa itu, Zaid bin Arqam, fa umirna bisukuti, maka kami diperintahkan untuk diam tatkala sholat, jangan berbicara, wa nuhina anil kalami, dan kami pun dilarang daripada berbincang-bincang, enggak boleh kongko-kongkon lagi sholat gitu. Dulu boleh, dulu awal-awal tuh masih nanya-nanya sama sahabatnya. Begitu turun tadi Al-Baqarah wa qumu lillahi qanitin, dilarang dah yang namanya ngomong dalam sholat. Itu sejarahnya begitu. Jadi awal-awal itu boleh yang namanya berbicara dalam sholat. Nah, ini sekarang kita bicaranya yang udah nggak boleh, yang sekarang kita praktekin datu dalam apa namanya sehari-hari. Falau ata bihima bil ajamiyati ma'a ihsanihil arabiyati ma'a ihsanihil arabiyata awalan ma'a ihsanihi wa qad ikhtara'ahuma aw bidwa'in manzumin aw muharramin batalat salatuhu.
Jadi kalau orang itu falau ata, maka jikalau dia mendatangkan bihima dengan keduanya, dengan zikir dan doa, bil ajamiyati, selain bahasa Arab, Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Rusia, begitu. Kita ini lagi sholat misalkan diselingi dengan doa pakai bahasa Indonesia. Tapi ada tapinya. Ma'a ihsan hil arabiyata awalan, beserta membaguskan dia akan bahasa Arab awal-awal. Artinya dia mampu mengucapkan doa menggunakan bahasa Arab, misalkan begitu. Misalkan lagi di sujud terakhir, rakaat terakhir, kan Nabi suruh tuh banyakin doa di situ. Misalkan kita doa apa? Allahumma yasir amri, wajibur kasri, wa agni fakri, misalkan gitu. Atau doa-doa Allahumma rzuqni rizqan wasi'an, misalkan begitu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Pokoknya doa-doa yang larinya kepada kita dah begitu. Tapi dia udah ngapalin tuh doanya, terus sengaja make ganti bahasa Indonesia yang lebih cocok buat dia. Nah, ntar ada tuh di bawah penjelasan hukumnya. Ma'isanihi, beserta dia mampu untuk menggunakan berdoa atau berzikir pakai bahasa Arab. Wa qad ikhtara'ahuma, dan sungguh dia telah membuat keduanya tuh, menyusun doa atau zikir dengan bahasa Indonesia, au bidu'ain manzumin, atau dengan doa yang sudah disusun, au muharramin, atau yang diharamkan, batolat sholatuhu, maka batal sholatnya. Misalkan lagi sholat di sujud terakhir, dia susun doanya, ya Allah pengen punya rumah yang gede ya Allah, begitu, yang punya mobil ya Allah, doa begitu, batal sholatnya. Kecuali pakai bahasa Arab. Allahumma yasir syira as-sayyarah, ya Allah mudahkan saya biar bisa beli kendaraan at-thayyibah yang bagus, kan gitu boleh. Atau Allahumma rzuqni baitan wasi'an, gitu, ya Allah berikan saya rezeki rumah yang luas. Misalkan kita baca tuh doa lagi sujud atau sebelum tahiyat akhir, itu juga waktu mustajab ya, waktu mustajab termasuk gitu, lagi sujud sama sebelum tahiyat akhir, misalkan begitu. Allahumma rzuqni baitan wasi'an, ya Allah saya pengen punya rumah yang luas, itu boleh kalau menggunakan bahasa Arab, sekalipun urusan duniawi boleh. Ada itu Allahumma rzuqni misalkan apa gitulah ya, pokoknya yang larinya kepada kita itu boleh kalau memang dia nggak mampu untuk menggunakan bahasa Arab. Kalau dia mampu menggunakan bahasa Arab, kalau nggak mampu boleh dialihkan kepada bahasa Indonesia gitu. Jadi pertama itu dulu diusahain doanya menggunakan bahasa Arab meskipun kepada urusan-urusan duniawi. Amdan wallahu a'lam bishawab. Nanti lebih lanjut tentang sengaja.